Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Samaina jami'a wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam sultan alaihi wasallam. Safina sawrina tasalan min masalana wa sallallahu alaihi wasallam. Hadi Sayyidu Ta'ifa al-Imam Abdul Qasim al-Jawlid Abadadi wa ila Syekh al-Bari wa ila Syekh Habib Yazid al-Mustani Sayyidina al-Masjid Hujjatul Islam Muhammad khususan ila musannif hadal kitab Asy-Syaikh Nawawi al-Bandani wa ila Ibnu Hajar al-Asqalani wa usulihim wa furu'ihim wa ila qutubi hadzal zaman wa sa'ilil awliya syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh dan segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Kriya Permata Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir duduk kembali di majelis rutinan kita, wirid kita untuk mengaji kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan keistiqomahan kita, konsistensi kita, semuanya pertanda bahwa Allah menghendaki kita untuk mendekat kepadanya, mencatatnya sebagai amal soleh, dan kita mendapatkan manfaat barokah dari kitab ini fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan para jamaah sekalian. Kita akan masuk di halaman ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Wal maqalatul ishrun. Nasihat atau maqalah yang ke-20. Kila ikmalul akli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhotihi atau wajtinabu sukhtihi. Artinya ikmalul akli, sempurnanya akal, ya, akal yang sempurna, itu itba'ul ridwanillahi ta'ala. Ketika kita ini sebagai manusia mengikuti, menetapi hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu sukhtihi, di saat yang sama kita menjauhi, menghindari apa-apa yang dibenci,
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau orang itu berakal atau dikatakan akalnya sehat, ya, waras, itu adalah orang yang perilakunya sesuai dengan yang diridhoi Allah. Kalau dia menjauhi apa-apa yang dibenci Allah, berarti orang itu akalnya sehat, waras, sempurna. Ai fa khilafu dzalika, sedangkan yang berbeda dari itu, demikian itu, artinya kalau ada orang meskipun gelarnya profesor, dia dikatakan orang pinter, orang akademik, orang alim atau apapun, jabatan tinggi, kok ternyata perilakunya tidak cocok dengan ridhonya Allah. Perilakunya, akhlaknya, amalnya kok mengamalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka orang itu, zalika itu jununun edan. Ya. Berarti orang itu orang edan, gak waras. Ya. Akalnya tidak sempurna. Wong wis ngerti nek iku bojone wong, kok tega dicaplok. Dicaplok. Nah itu kan berarti akalnya tidak waras. Sudah tahu itu istri orang, sudah tahu itu suami orang, si teko dicaplok, diincipi. Ya boleh incipi ku sak tul ngono sing incipi. Tapi nek lebih yo ya dicaplok nih wow. Ya itu kan berarti tidak waras, gak waras wong itu. Mangan duit haram, duit rakyat, itu bukan haknya. Ngono iku gelem mangan. Duit aspal, duit boto, duit proyek yang bukan haknya, dintit, dipangan ngono iku, doyan ngono iku. Jadi aspal iku yo doyan, boto iku yo doyan, pasir yo doyan. Gak waras pancene wong. Gak normal ngoten nggih. Mboten normal tiyang ngoten niki. Wong sing normal iku yo apa? Yo ngerti nek iku dhuwit haram yo gak gelem niku normal. Ngerti nek iku bojone wong yo ojo dicedheki sih. Ngerti nek iku gurung halal, durung nikah, belum diikat oleh syariat, kok digawa ngalor ngidul yo gak gelem sih. Apa maneh anakku digawa ngalor ngidul gak gelem. Wong ngono iku berarti akale sempurna. Ya, jadi ternyata definisi orang yang berakal waras menurut agama itu bukan orang yang IPK-nya 3,8, 3,9 atau orang yang bergelar tinggi, jabatan tinggi, enggak. Belum tentu. Orang yang waras itu adalah ketika dia mau akalnya itu mengikuti, menetapi perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah. Segala hal yang dibenci oleh Allah dia nggak mau. Menzolimi sesama, menzolimi orang-orang lemah, orang-orang miskin, mengambil hak-hak mereka, anak-anak yatim. Nggak mau, Pak. Nah itu orang waras. Orang waras itu. Meskipun mungkin dia pendidikannya rendah, dia orang desa,
ekonominya ya biasa. Tapi orang seperti itu tuh kata agama itu orang yang waras. Orang yang sempurna akalnya. Tapi yang dia yang seorang kota, jabatan tinggi, gengsinya apa? Tinggi, status sosialnya tinggi. Tapi mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, bahkan dibenci oleh Allah. Berarti dia orang edan. Dia itu orang edan, gak waras umurnya. Ini makalah yang ke-20. Nah, coba sekarang kita ini di zaman yang waras atau zaman edan sekarang? Banyak orang yang waras atau banyak yang edan? Di negeri atau di tempat di mana di situ diisi orang-orang edan, maka orang yang waras itu akan dianggap gila. Panjenengan pernah main ke rumah sakit Menur, Pak? Enggak pernah ya? Rumah sakit jiwa Menur itu. Enggak pernah main ke sana. Besok enggak pernah. Wah. Menjadi kurang bersyukur. Sekali-sekali main ke sana, Pak, besok. Enggak punya teman yang edan, enggak punya. Alhamdulillah. Kalau sampai masuk ke sana itu, Pak. Wis nyenengno pokoke. Ono uang ketemu sak uang nyanyi, longgo nyanyi, terus ono sing mencolot, ono sing melayu, kutanya malam gitu. Di situ, Pak, di rumah sakit jiwa itu orang yang waras sama mereka yang gila itu dianggap gila. Tapi orang yang gila, sing nyanyi, sing melayu, sing nangis, ono sing nangis, itu dianggap waras oleh mereka yang sesama gila. Kita kalau di zaman seperti ini melakukan hal-hal yang diridhoi Allah, ini ngaji, melok ngopeni masjid, melok khataman Quran, itu dianggap apa sih? Dianggap edan. Mereka yang foya-foya, yang cangkruan, yang rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, justru merasa dirinya waras. Ya silahkan, mau pilih yang mana kita ini. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun. Nasihat yang ke-21. Kila juga didawuhkan, la hurbata lil fadili wala watona lil jahili. Artinya la hurbata lil fadil, tidak ada keterasingan itu maujud lil fadili untuk orang-orang yang punya keutamaan, punya keunggulan. Wala watona, dan tidak ada negeri atau kampung halaman li jahili bagi orang-orang bodoh. Maksudnya al-muttasifi bil ilmi wal amali. Orang yang punya fadilah itu, punya keunggulan itu adalah orang yang punya ilmu. Wal amali, juga punya amaliyah yang baik, amal soleh. Jasa misalnya, jasa baik. Karena mukroman, maka orang yang seperti ini akan dimuliakan, muazzaman, diagungkan, indan nas, di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat.
fi ayyi baladin kana, dimanapun dia berada. Ya. Kalau kita lihat para penyebar agama Islam di Nusantara, itu rata-rata yang awal-awal bukan orang asli Nusantara. Sunan Ampel Raden Rahmatullah itu orang mana? Ada yang mengatakan Campa, ada yang dari Uzbekistan. Intinya bukan dari Jawa, bukan dari Indonesia. Tapi kita lihat tuh, sampai sekarang, bagaimana orang memperlakukan Sunan Ampel. Bukan orang Indonesia, Pak. Tapi karena beliau punya fadil, punya keunggulan, punya keutamaan. Apa itu? Ilmu dan amal. Ilmunya, keagamaannya matang, luar biasa. Amaliyahnya, beliau mau meninggalkan negerinya untuk berdakwah. Maka negeri yang asing itu seperti rasanya koyok negarane dhewe. Artinya orang itu tidak akan disia-siakan. Selama orang itu punya ilmu, selama orang itu punya amal soleh, dia tidak akan pernah termarginalkan, terpinggirkan. Tidak akan pernah terasingkan dimanapun dia berada. Dia menjadi tetap terhormat. Gak masalah mau tinggal di Uzbekistan atau di mana, di tempat bersalju atau yang padang gersang atau yang subur seperti itu, nggak masalah. Dimanapun orang berilmu dia akan menjadi negerinya sendiri. Kaya omahe dewi. Ini dimanapun dia, nggak peduli apakah di pelosok atau di tengah kota, nggak ngefek. Sunan Muria itu posisinya di puncak gunung, tinggi sekali. Tapi ya diparani ambek wong. Karena punya fadilah, punya keunggulan. Tapi meskipun dia orang kota, di tengah masyarakat, tapi nek gak punya keunggulan apa-apa, ya gak jadi apa-apa juga. Ya nggak jadi orang yang yang dimuliakan atau tidak terpakai dalam tanda kutip, ya, terasingkan. Fakana kullu baladin indahu watonan, maka jadilah setiap negeri bagi orang yang berilmu dan beramal soleh itu, indahu bagi orang itu watonan, ya kaya negara dhewe, kaya omahe dhewe. Dimanapun dia, tidak pernah takut, gak iso mangan, gak wedi. Kok lang nang kene aku gak iso urip, gak. Bayangkan itu, Sunan Ampel itu meninggalkan negerinya untuk selama-lamanya. Di negeri yang bahasa saja beda, kulitnya beda, budayanya beda. Hanya untuk nawaitu lillahi ta'ala menyebarkan agama Islam. Bukan untuk niat bisnis, Pak. Siji ambek awak-awakan awak dhewe lek nang luar negeri ngono ndolek penggawean. Dadi TKI, TKW. Kalau penyebar Islam itu enggak ada. Sudah niatnya lillahi ta'ala, hidupnya untuk Allah. Di sini justru seperti orang asli Jawa. Ya. Diberikan gelar Raden juga, ya karena memang wakilah beliau masih keponakan dari Raja Brawijaya, karena Raja Brawijaya itu punya istri orang Campa, ya, punya istri dari Campa atau dari Uzbek tadi itu masih bibinya Sunan Ampel Raden Rahmat. Nah karena masih kerabat raja kerajaan, makanya dibeli gelar
Raden. Tapi beliau bukan asli orang sini, bukan. Jadi di negeri asing tetap seperti rasanya negeri sendiri. Itu orang berilmu. Orang yang berilmu dan beramal soleh itu tinggal dimanapun, di puncak gunung yang sepi pun ya ditekani wong. Tinggal di pesisir pantai yang jauh dari keramaian juga diparani wong. Dimanapun dia bisa hidup. Ini orang yang berilmu dan beramal soleh. Nggak akan kekurangan, tidak akan kesepian, tidak. Dia akan selalu didatangi karena hidupnya memang penuh keberkahan. Akhirnya manggon nang dia rame. Ya. Coba kita perhatikan itu ya, banyak sekali orang-orang yang para ulama yang menyebarkan agama itu, mendirikan pondok dan sebagainya, bukan orang asli situ. Kebanyakan orang pendatang. Sebaliknya orang yang tidak walau kana wal jahilu, sedangkan orang yang jahil bihi walafi dzalika, orang yang bodoh itu tidak seperti yang disebutkan semuanya itu tadi. Ya, dia tinggal di tengah kota, di tengah masyarakat keramaian pun ya berasa seperti orang asing. Serba kangelan, serba termarginalkan, gak ada manfaatnya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya asing. Mungkin panjenengan masih punya kerabat atau ya saudara atau siapanya yang dulu ikut program transmigrasi. Ada. Saya punya paman, adiknya abah saya, transmigrasi di Sumatera. Jauh dari pemukiman, Pak. Jauh. Saya belum pernah ke sana. Yang pernah ke sana nenek saya, ya, paman bude bule saya pernah ke sana. Di Riau, daerah mana saya sampai kurang tahu saya. Itu jauh sekali katanya. 4 atau 5 jam dari jalan raya yang banyak angkot ataupun bemo, itu jauh sekali di tengah-tengah hutan. Berangkat nggak punya apa-apa, ikut program transmigrasi itu. Beliau itu mau berangkat transmigrasi itu karena belum menikah, langsung cepet-cepetan dolek jodoh siapapun yang mau nikah dan mau diajak transmigrasi. Pokoknya wongi soleh, solihah, ngapunten. Pokoknya tiangnya solihah, nek sholat madhep kiblat, ngono ae. Gak usah kakean syarat-syarat aneh-aneh. Gelem diajak transmigrasi, dirabi budal. Kata kakek saya waktu itu, juga nasihat dari abah saya sebagai kakaknya. Pokoknya nek kon duwe ilmu, ya, awakmu amal soleh, api onang wong, mesti urip kon. Gak bondo apa-apa, Pak, tidak punya modal, ya dikasih tanah saja, suruh ngelola, urip. Dimanapun kamu berada, pokoknya ngamal no ilmumu, urip. Alhamdulillah, tidak lama, sekitar 10 tahun atau berapa, tidak sampai kayaknya, sudah jadi tokoh. Waktu itu jadi cari, waktu itu sempat jadi cari. Lalu usahanya maju, karetnya laku, sawit laku, sampai akhirnya bisa mendirikan pesantren kecil-kecilan, pesantren tahfidz Quran di sana. Sampai hari ini anak-anaknya dipondokkan di Jawa, di Jombang, di Tebu Ireng, ada yang di Pacul Goang, diberangkatkan ke sini semua. Akhirnya yang lulusan Pacul Goang itu yang mondoknya sudah
8 tahun. Sekarang ikut bantu ngelola pesantrennya di sana. Punya, Pak. Alhamdulillah. Ekonominya ya lumayan. Jadi dimanapun orang itu, mau di pelosok hutan, mau di gunung, mau di, asalkan punya ilmu, mengamalkan ilmunya, urip. Dia akan dimuliakan, ya. Mukroman muazzoman, dimuliakan, diagungkan orang, menjadi salah satu tokoh di sana. Bukan sekedar orang seperti desanya sendiri. Kalau pulang ke sini sudah nggak pakai kerasan. Pulang ke Jombang sini sudah nggak pakai kerasan. Balik di sini punya rumah juga, bangun sendiri. Nah, dia cuma kirim uang, saudaranya yang di sini, paman-paman saya yang di sini suruh nyarikan tukang bangun omah itu. Jadi di sini punya rumah, di sana punya rumah 3 atau berapa, punya pesantren juga. Karena berilmu dan mengamalkan ilmunya. Tapi kalau orangnya tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya juga, hidup dimanapun akan terasa asing, susah. Akan terasa susah. Ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita. Ojo wedi apa? Gak mangan, ojo wedi gak ono rezeki. Wis pokoknya sekolah mondok sing pinter. Fokus tolabul ilmi, dan niat suatu saat akan mengamalkan ilmunya sekecil apapun. Hidup sudah nggak ada. Transmigrasi itu sulit, Pak. Gak ono wong gelem pian. Apalagi sekarang. Tambah gak ada, tambah males tambahan. Itu ya hidup, alhamdulillah banyak rezekinya di sana. Nah, orang bodoh itu tidak akan bisa dimuliakan atau dimanfaatkan apa-apa, karena nggak ada dari dirinya kontribusi bagi masyarakat, nggak ada. Akhirnya ya gitu-gitu aja gitu nih. Nah, terus ya apa, Pak? Lek awak-awakan niki wis kadung umur sakmene, ndolek ilmu apa ya seiso. Aku wis umur 40, umur 50, umur 60, apa seiso ndolek ilmu? Jangan salah. Kita ini hidup tidak pernah tahu sampai umur berapa, nggih. Enggak tahu kan? Nggih. Emangnya jenengan kalau sudah umur 50 sudah wis pasti bakal kape mati. Kan nggak ada yang tahu. Kalau ternyata jenengan hidupnya sampai 100 tahun, lah eman-eman ada sisa waktu 40 tahun untuk cari ilmu. Nek cuma dia ngenangan wis paling aku wis ngene-ngene, Pak, wis mau wis gak males aku. Ya sudah, sampai sisa 40 tahun berikutnya ya ngono-ngono ae. Ini real ya, di kitab Ta'limul Muta'alim itu disampaikan. Ada orang baru belajar ngaji, menekuni ilmu fikih itu umur 80 tahun. Baru ngaji, temen, mempeng ilmu fikih. 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun itu kayak apa? Di sini berapa ya? Siapa yang umur 80? Apa Sotik berapa? Belum kan? 80 tahun. Di kitab Ta'limul Muta'alim. Karena dia pokoknya aku iki mumpung durung mati ngaji sing temen gitu, umur 80 tahun. Baru umur 80 tahun. Akhirnya ngaji temen mempeng gak kerasa, Pak. Sampai urip iku umur 120 tahun. Akhirnya beliau umur 120 tahun karena mempeng ngaji 40 tahun nggih. Ngaji 40 tahun. Bayangkan. Dengan semangatnya, tidak menyerahnya, berbagai cara. Pasti motonya wis belereng, wis pasti nih. Tapi yo iso. 120 tahun beliau akhirnya menjadi mufti. Ditunjuk sebagai ketua MUI. Yang memberikan fatwa. Umur 120 tahun. Oh, jangan dikira, Pak. Kalau kita
Saya sudah tua, enggak. Lah, emangnya kalau sampean sudah tua, wis pasti kate mati. Apa sampean sing kepengin mati? Kan kita nggak tahu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar itu. Wakila, beliau itu akhirnya hidup sampai umur 160 tahun. Hidupnya. Oh, kita nggak tahu loh Pak. Walaupun medeni kok ya nih urip kok sampai ya serem. Tapi Sunan Kalijogo itu Wakila juga umurnya 150 tahun. Sunan Kalijogo itu umurnya panjang. Makanya beliau itu Sunan Kalijogo menangi kerajaan itu mulai Mojopahit, mendirikan Demak Bintoro sampai kerajaan Pajang, Joko Tingkir itu loh ya, kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya, sampai dengan awal-awal masa Mataram Jogja, menangi Sunan Kalijogo itu. Karena umurnya 150 tahun. Ibarat kata kita sekarang ada yang berumur 100 tahun umpama, itu menangi zaman presiden siapa saja itu. Iya kan? Ibarat kayak gitu lah. Menangi Belanda, menangi Jepang, menangi Bung Karno, menangi Pak, nah gitu kan. Itu 100 tahun, apalagi 150 tahun. Menangi banyak era kerajaan atau pemerintahan. Maka kita nggak ngerti Pak. Ngaji sing mempeng, cari ilmu. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Jadi Ta'limul Muta'alim itu adalah kitab yang memotivasi, juga memberikan arahan bagi seorang pencari ilmu. Ya, bagaimana mencari ilmu yang manfaat itu bagaimana? Nah, di situ juga ada mengandung motivasi. Ada ulama yang baru ngaji mempeng fikih itu umur 80 tahun. Lah kok dilalah umurnya sampai 160 tahun. Di ngaji ini 40 tahun, Pak. Ya, antara ngagum juga serem ya. Yeah. Jadi kembali lagi ya, la ghurbata lil fadil wala watona lil jahil. Tidak ada keterasingan bagi orang-orang yang punya fadilah, punya keunggulan, punya ilmu dan amal, wala watona, dan tidak ada rumah atau negeri, kampung ya, kampung halaman lil jahili bagi orang yang bodoh. Dia akan selalu terasingkan, akan selalu terpinggirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wal isrun, dan makalah yang ke 22. Kila man kana bit taati indallah qariban kana bainan nasi ghariban. Ini hampir sama dengan makalah yang ke-20 tadi ya. Apa artinya man kana bit taati indallahi qariban? Siapa orang yang perilakunya itu taat ya. Taat kepada Allah, taat kepada syariat agama, maka indallahi qariban, dia akan dekat dengan Allah, akrab dengan Allah. Kawan karib itu dari kata qariban, cedek. Karena bainan nasi, tapi orang itu di antara manusia itu ghariban, dia akan menjadi terasingkan. Jadi uang iku nek taat nanggone Allah, cedek tanggane Gusti Allah, tapi nanggone menungso adoh. Tambah adoh. Nah ya apa? Zaman koyo ngeten nggih. Zaman sing serba ayolah. Nek nok kantor iku di perusahaan itu ono wong bersih ngono. Nggih.
gak gelem duit-duit markup anggaran ngono wis pasti terasingkan iki. Gak digawe. Wong sing digawe iku wong sing gelem dinegosiasi. Yang bisa diatur-atur anggaran ini diatur, di markup gitu. Itu malah kegawe. Tapi nek wonge lurus mempeng ya. Dinyang gak iso. Karena wedi oleh bendune Gusti Allah, wedi dengan duit haram. Gak iso, kok cok didadekno guys. Ya. Kalau orang itu lurus saja, penggaweane ngaji, tibaan, manakipan, wong kate ngejak nang nggone orkesan iku, ojo ngejak orkesan arek iku gak gelem ngono. Gak sida orkesan kon dijak ziarah mari. Akhirnya gak sida dijak, akan menjadi terasingkan. Ada ya seperti itu ya. Nah, tapi itu dulu Pak, dulu di di perusahaan, di kantor itu kalau umpama ya ada karyawan atau stafnya itu 50 orang sing gelem mangan duit haram itu paling dulu itu mungkin 48 sing lurus iku 2 ngoten biyen. Tapi nek saiki enggak. Saiki enggak. Saiki ku sing 2 iku sing senengane markup anggaran. 48 orang iku jujur kabeh, bersih kabeh. Nah, itu sekarang biyen Pak biyen itu cerita lama nggih. Cerita lama itu. Jadi kalau dulu wah nemen Pak. Orang pengadaan opo ditambahi sing ngomong duit bensin lah, sing ngomong duit lanang lah, macam-macam Pak. Tapi dulu Pak, zaman dulu orang Pak nakal-nakal dulu. Jadi sing bersih ku 2 orang ngono paling, kantor, perusahaan 2 orang. Nah saiki masya Allah bersih saiki. Bersih ngono saking bersih sampai waduh kabeh entek kabeh. Ya. Jadi orang zaman sekarang itu seperti yang kita tadi katakan, di zaman orang edan itu orang yang waras itu dianggap edan. Wong edan duwe enak gak gelem ngono nggih. Koyok malaikat ae gak gelem duwe. Jadi wong sing lurus itu tambah disalah-salahno Pak. Disalah-salahno. Wong edan dan sebagainya. Tapi orang yang yang berani untuk maksiat, orang yang berani melanggar aturan dan agama Allah justru mendapat tempat. Maling itu nek maling ayam, maling biji kakao itu tambah diadili, dikepruki wong akeh tambah. Tapi kalau Anda maling 1 triliun, gak ono wani ngepruk sampean, Pak. Gak ono. Jenengan maling 10 triliun, jenengan emplok 10 triliun. Wah. Gak ada orang berani sama sampean. Gak ada. Malah digelari karpet merah. Ya. Tapi kalau jenengan cuma maling ayam, maling buah mangga tetangga, wes dipaedu wong akeh panjenengan. Wah dikepruk koyo wong paling welek ngono wis. Wong paling bejat ngono. Dikepruki wong akeh, dikoyo-koyo, diviralkan. Bahkan diadili, ya, diadili. Tapi kalau panjenengan maling ratusan miliar, ratusan triliun, orang angkat tangan semua. Anda akan diperlakukan secara istimewa. Itu adalah gambaran di mana orang yang taat itu semakin terasingkan. Wong sing nyolong titik ae diasingkan, dikoyo-koyo, apalagi yang taat. Tapi orang yang semakin dia itu
bejat, semakin berani menentang agama Allah, semakin menjadi raja, semakin menjadi mulia. Nah, itu yang sekarang ya terjadi. Para pemimpin dunia itu ya sekarang sedang rame kena dokumen-dokumen. Ternyata seorang negara-negara maju itu dipimpin orang-orang pedofil ternyata. Masya Allah. Oh, itu malah diagung-agungkan, malah dimuliakan. Orang-orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan justru tambah jadi pemimpin tambah. Orang yang lurus, ya. Orang yang sederhana kayak Syekh Ali Khamenei itu pemimpin tertinggi Iran itu. Panjenengan tahu rumahnya itu, Masya Allah. Rumahnya itu rumah jadul yang nggak ada sama sekali. Nggak punya mobil. Tapi justru digambarkan oleh media sebagai diktator. Koyok rojo sing dolim itu. Tapi mereka yang hidup di barat dan sebagainya ya, justru digambarkan orang yang demokrat, orang yang HAM dan sebagainya, hamburger ya. Ternyata pedofil, Pak, pelaku kekerasan seksual pada anak. Ternyata mereka itu kejahatan manusia, kemanusiaan, human trafficking dan seterusnya. Orang kayak begitu kok dijadikan pemimpin tuh ya apa terusan? Apaan sing dipimpin iki gak tambah rusak? Makane donya iki gak ono antenge ya ngono iku. Ya. Sing lurus, sing mempeng, sing sederhana malah diasingkan. Sing taat ya, dinarasikan macam-macam, dituduh macam-macam. Ternyata sing nuduh iku sing paling bejat ya sing nuduh. Dan itu terjadi zaman sekarang itu. Nah dilalah kok naudzubillah, cok sampai pemimpin kita itu nyedek nang nggone ngomong ngono niku. Nek nyedek ya tambah salah, jelas-jelas koyo ngono. Harusnya dilawan orang seperti itu. Jelas-jelas menindas umat Islam, menindas orang-orang yang tidak mampu, negara-negara miskin dijajah dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ngapunten. Wal maqalatus salisatu wal isrun, kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan, karena minggu depan itu sudah ru'yatul hilal, atau mungkin teman-teman saudara kita yang Muhammadiyah sudah tarawih kayaknya ya. Nah, tapi kalau yang dari Nahdlatul Ulama itu masih ru'yah dulu. Apakah tarawih malam Rabu atau malam Kamis? Kemungkinannya itu enggak kelihatan bulannya. Jadi kemungkinan tarawihnya kalau Nahdiyin itu malam Kamis. Tapi Muhammadiyah sudah pasti malam Rabu. Tapi insya Allah lebarannya bareng. Panjenengan melok ndi monggo nggih. Wallahu alam bisa ngapunten kata nggih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.